saya itu dari kecil dididik sama bapak saya, yang penting kau jangan berkhianat sama teman. Insya Allah kemana kau pergi, pasti banyak yang bantu. Dengar tuh Dok. Ya, ada. Jangan berkhianat sama teman. Ya termasuk sama orang lain juga tidak boleh. Ya, jangan hianat. Insya Allah kemana kau pergi pasti diterima orang dan dibantu sama orang. Dan itu saya pegang sampai sekarang. Ya, saya ingatkan aja. Ini jangan sekolah terus. Terus ya apa Bi? Ya mikir kawin. Karena kalau kamu tidak mikir kawin, kamu nanti S2 luar, S3 luar. Yang mau ngelamar kau siapa? Tidak berani orang lakinya, ya toh. Anak zaman sekarang kalian belum itu, Pak. Bib. Ya iya, anaknya tidak mikir, orang tuanya kan punya beban umur. Ya tuh ngawasi terus, ngontrol terus, Bos. Kita lanjut nih, pertanyaan berikutnya. Ada beberapa hal kita ingin ngobrol masalah. Habib ini kan exco PSSI waktu itu. Kalau boleh tahu tanggapannya Bib, masalah tentang yang terakhir, masalah Arema kemarin yang masih diperdebatkan terus. Iya, kebetulan kami keluarga besar Victorian juga ada salah satu driver yang juga korban anaknya. Begini, itu kan sebelum kita bicara terkait Habib, terkait apa yang kegiatan Pak Habib, banyak orang pasti belum tahu. Saya yakin. Kayaknya beberapa kali saya lihat di podcast, banyak belum tahu Pak Habib ini sebenarnya dari mana aslinya, ceritanya dulu waktu SD, SMP, SMA, masa kecilnya gimana. Banyak orang belum tahu, biar kita ingin mengenal lebih dalam tentang biografinya Habib. Biografinya. Saya lahir di Surabaya, SD di Surabaya, SD Atarbiyah, SMP 2. Karena saya nakal, saya enggak sampai selesai, saya pindah ke kelas 3-nya itu ke Kepanjen 1. Loh, loncat Malang. Bukan loncat, bukan loncat. Waktu itu kan kalau negeri pagi, swastanya sore, siang. Bentar, Bib. Panjen itu Kepanjen mana, Bib? Kepanjen, Jalan Kepanjen. Panjen Surabaya. Kepanjen Surabaya, belakangnya Kemayoran. Saya nggak tahu. Ya, belakangnya Kemayoran. Nah, itu saya diminta. Bentar, Bib. Kemayoran, Surabaya. Iya, Jalan Kemayoran. Masjid Kemayoran besar, Pasar Turi itu. Ingat-ingatnya Jakarta, Bib. Kemayoran Surabaya. Ya, itu karena kepala sekolahnya SMP 2 itu almarhum Pak Oscar Bakhtiar itu sayang sama saya. Wis kon gak usah ngaliot ini Kepanjen. Waduh, Bah. Saya bilang, Pak, aku ini kan suka bola. Kalau saya sekolah sore, sekolah siang sampai sore, saya tidak bisa nonton bola. Nah, akhirnya almarhum itu manggil satu guru olahraga namanya Pak Nyoto. Ini sedikit cerita, bisa ya? Banget. Ya, dipanggil namanya Nyoto. Toh, ini kan arek sedang bal-balan. Siapa? Kan kepala sekolah yang manggil itu. Iki ya apa carane kon nek wis misalnya Persibaya pertandingan atau bola apa saja yang bersifat nasional, guditen arek iki, colek ini anak, kamu ajak nonton. Supaya ndak mengganggu kawan-kawannya yang lain. Oh, Pak, nek DKI seperti itu ya saya mau pindah ke Kepanjen. Akhirnya saya pindah ke Kepanjen. Jadi saya kelas 1, kelas 2 di SMP 2, kelas 3 lulusnya ijazahnya Kepanjen. Kepanjen swasta. Namanya Kepanjen 1. Begitu saya lolos, saya juga kan enggak terlalu memperhatikan tentang sekolah itu. Pokoknya sekolah ngono ae. Di sekolahan saya sebagai olahragawan, pemain voli, pemain basket, pemain bola. Akhir saya lulus, tahu-tahu Pak Oscar itu nelpon temannya, namanya Pak Jamil. Mil. Oh no. SMP itu saya lulus, Pak Oscar itu ada komunikasi dengan orang SMA 2 Surabaya, namanya Soeharto Kamarwan. Toh, iki ono murid kaya anakku. Tapi itu ke Kepanjen, iso ndak aku titip ke SMA 2. Zaman waktu itu SMA 2 itu kan favorit. Bukan favorit lagi, Bos. Pokoknya kalau ndak anaknya orang kaya, anaknya orang pangkat. Jabat. Kalau ndak kaya pangkat, ya olahragawan.
Atau artis, pokoknya pejabat di situ. Lah saya kan anak siapa kan gitu ya. Ora Pak, aku nek sekolah nang kono ya susah Pak. Nggone wong ayu-ayu, wong sugih-sugih. Semada itu berarti Semada. Iya. Dewa Sembilan. Iya, Ahmad Yani. Ahmad Dhani. Iya, Ahmad Dhani. Iya toh, Maya dan sebagainya. Maya. Iya, di situ semua kan di Semada itu. Akhirnya ya wis kau mendaftar ini. Daftarlah saya, daftar, diatur kan. Nah, sampai ikut persyaratan dan lain sebagainya. Saya masuk kategori yang diterima karena prestasi olahraga. Masuklah di situ. Masuk di situ, saya kelas 1 milih di SOS. Zaman dulu kan langsung. 1 SOS. Terus PA1, PA2, PA3. Saya di SOS gerombol semua anak olahraga itu di situ, yang bola, yang voli di situ semua ada kan. Akhirnya almarhum Pak Harto itu termasuk bapak angkat saya juga ya. Podo Pak Oscar bapak angkat saya, Pak Harto bapak angkat saya. Malkon ngali wae. Ngali ndi Pak? Ngali nang PA1. Bapak aku pasti ini ndak pinter Pak. Ilmu pasti aku ndak pinter, nanti aku setengah mati munggah. Wis kon ngurut aku. Wis dikon nurut ya nurut ya. A1 nggih. Iya, PA1. Fisika. Ya. No. Sekarang kan kalau dulu PA1 jadi apa ya? Ilmu pasti kelasnya 1. Jadi semua didapat fisika, kimia. Wah, komplit. Kalau zaman saya A1, A2, A3. Ini enggak. Sudah A saja. A saja. Iya, A dan SOS. Oh, berarti Bapak lengkap nih A fisika, kimia, biologi. Komplit iya. Di situ. Komplit untuk gunung Orang pintar semua di situ. Orang pintar, sedangkan yang masuk ini tidak pintar kan. Iso ini cuma minteri. Tapi ya om yang nyuruh ini orang yang mau berbuat baik dengan saya yakin. Pak aku angel ya Pak. Wes kon pokoknya mlebu kono. Pokoke sing penting kan ojo bolosan, kon ojo gawe kacu. Oh iya wis mlebu lah. Masuk di situ, tangdung, alhamdulillah. Saya berprestasi di voli dan berprestasi di sepak bola. Sampai selesai. Selesai SMA, saya harus kemana? Kuliah, enggak tahu juga. Kawan-kawan saya yang dari SMA itu, dari PA1 itu ada satu, almarhum juga sudah. Namanya Aris Samadi. Wis Pak, kene wae, UPN. Kalau Boris nang UPN. Wis nduk kene kuliah nduk kene kimia. Lho sing genah wae wong awake iki gak seneng kimia kon tak kerja mlebu nang kuliah nang kimia ngawur kon sampel larang ngene. Wis ta. Tapi waktu SMA itu nilainya lumayan. Lumayan. Ya? Saya itu SD lumayan. SMP lulus lumayan. Jadi betik tapi lumayan saya itu. Nah, waktu di SMP 2 itu enggak suka orang nakal, Bos. Nggak suka nakal, jadi saya mesti kendala terus. Nah, di SMA 2 saya nakalnya dikendalikan sama Pak Harto. Kan orang nakal itu yang penting jajan ini. Nek jajan ini cocok, iso gak nakal awak dhewe gitu ya. Nah, itu Pak Harto, Pak ini bisa memahaminya. Iya, memahami itu ya kan ya, dititipkan ini. Titip Jamal. Ini kamu pokoknya kamu ajak Jamal aja. Ya, anaknya orang kaya semua, Bos. Anaknya pejabat semua. Ya wis iya wae. Dititipi saya ya senang-senang aja wong saya orangnya hidup gitu, smart mungkin gitu. Cuman saya itu nakalnya nek gak cocok mesti tak tunjeki ngono ae gak seneng. Ono premani. Surabaya banget gitu. Iya. Oh, ini apa namanya? Suka berantem. Oh iya alhamdulillah. Akhirnya diteleponkan masih di bawah tangannya Pak Oscar yang SMP. Saya dipantau terus. Berdua Pak Harto sama Pak Oscar, saya didaftarkan ke UPN. Oh, UPN veteran. UPN veteran. Nah, di situ karena kawan-kawan saya ke kimia, ya bisa aku melok nang kimia. Tapi sajane ngono gak duwe dasar ya. Ya wis pokoke gado lucu lah Pak itu. Kuliah di situ. Deng. Gak munggah kelas. Zaman dulu kan enggak ada semester, Bos. Oh iya. Enggak naik kelas. UPN itu termasuk tingkat 1 enggak naik tingkat 2, tingkat 1 enggak naik tingkat 2. Karena saya lebih banyak berkegiatan yang ekstrakurikuler ya.
Karena memang faktor juga duit lagi. Pas waktunya mau ujian nggak punya duit. Waktu itu 78 kan Senat Mahasiswa diberhentikan. Ya, 78. Yang boleh hidup di kampus cuman Menwa. Iya. Nah, kasus petisi dulu Pak ya. Iya, kebetulan UPN ini termasuk pilot project untuk Menwa. Saya daftar di situ, blodak. Gitu. Langsung jadi orang tertib. Ya, tertib tapi bagian ngelawan saya bos. Oh iya, memang kan tentara bos saya. Saya itu kalau sudah nakal ketemuan ditangkap, kamu tahu nggak Arab? Ini kamu di sini dididik kamu ya. Jadi semi militer. Loh Pak, saya itu tahu Pak kalau itunya Pak. Cuman saya kan nggak boleh nurut terus sama Bapak. Loh, maksudnya ini Pak. Gambarnya kan pulpen sama bedil. Zaman dulu ya yang bedil itu. Ini pulpen sama bedil. Jadi kalau saya tidak cocok, saya gunakan pulpen saya. Kalau saya cocok, saya gunakan bedil saya. Memang Arab jawaban jadi. Dihukum. Tapi kan selama pendidikan saya di Karangpilang, KKU Karangpilang, Surabaya situ. Di situ ya. Akhirnya kan sampai saya selesai. Kebetulan waktu itu komandan KKU Karangpilangannya itu Pak Joko. KKO itu Angkatan Laut nih. Iya. Pasukan dulu iya marinir ya, KKU. Komando Gen Z belum tahu KKO. KKU zaman biyen KKU. Beretnya merah. Itu waktu itu Pak Joko. Komandannya. Joko Rondo yang sekarang bisa ada misalnya itu tangdung selesai balik kampus dibentuk struktur kampus ada komandan ada wadan karena saya betik dipanggil sama rektor saya almarhum Abu Sono Harjanto ketua Mahmil waktu itu ketua Mahmil Jatim ya UPN rata-rata dari militer militer semua. Kamu Arafat, ini kita nyusun pengurus di Kemenwaan. Kamu mau di mana? Saya Pak mau yang enggak pakai seragam. Soalnya kalau seragam pegel Pak. Lu kamu pakai baju masa pegel? Bukan bajunya yang pegel Pak. Celananya. Sepatunya. Sepatu ini kan abot. Iya. Abot Pak. Gitu. Jadi kamu ya wis pokoknya saya ditugaskan apa insya Allah saya bisa pokoknya jangan yang abot-abot ke badan saya ini ndak megahan Pak wis nek ngono kon tak teke asisten satu intelijen Pak intelijen dadi mata-matai murid iki Pak terus gak apa-apa mata-matai untuk kepentingan negara kok oh ya wis oke Pak ya lho Pak saya kalau dadi A1 Pak sorong le duit aku Pak. Banyak orang enggak seneng saya Pak. Ya tuh. Siapa sih enggak duit aku tak? Sudah kamu enggak usah mikir itu. Nanti saya suruh atur itu anak-anak. Wes. Saya duduk di A1. Jadi enggak sempat ada gejolak, Bos. Wong saya pemainnya di dalam. Jadi tandung tak infiltrate, Bos. Iki mari ngene ono gejolak iki. Lho kenapa, Bib? Ini anak-anak tahu bahwa bayaran sekolah itu ada sekian untuk kemahasiswaan. Nah ini kan sekian ribu murid, sudah sekian, ini berapa duitnya? Padahal ini kita tidak pernah punya ada kegiatannya kecil-kecil. Ini anak-anak tahu Bos sekarang. Belum ada zaman UNC belum ada Pak? Belum ada. Ujian nasional. Belum ada. Mari ngono. Saya itu UNC ya kalau salah. UNC dari dulu. Daftar iya. Melok tes seleksi ya. Melok itu. Tapi karena harus direkomendasi ya. Zaman sakmono Republik wis ono koyo ngono ya ndak. Ndak boleh apa ya KKN tapi NKK boleh. Apa itu, Bu? Nulung konco-konco. Siap, boleh. Iya dah. Iya. Dan nulung konco-konco itu punya dasar. Ente daripada ambil orang yang ente belum tahu karakternya dan lain sebagainya. Kalau konco kan sudah tahu, oh iki biyen ngene, rekam jejak digitalnya ngene. Wis iki lebih baik iki wae. Aku ndak pusing, aku tenang. Kan begitu. Tinggal ngasih warning aja kan gitu. Teamwork juga. Ya, mestilah seperti itu ya.
Akhirnya saya di situ, di posisi itu sampai saya buat prestasi sepak bola di UPN itu. 81 juara ketiga nasional. 82 juara ketiga lagi nasional. 83 karena saya sudah capek 5 tahun masih belum sarjana muda. Wah, yang berebut karena barang ini seksi. Wah, berebut semua lah. Alhamdulillah karena dibuat rebutan kalah. Di tingkat subregional aja kalah. Sama Surabaya, sama Untak kalah. Kira-kira kenapa? Ya memang Untak memainkan pemain-pemain kelas semua. Waktu itu ada Joko Malis, ada semua lah top. Aku bilang kalah enak. Saya dipanggil sama rektor Pak Busono. Panggil Arafat. Panggil. Kenapa kamu kok tidak mau nanganin ini? Enggak Pak, sudah royokan, sudah orang top semua. Waktu itu termasuk almarhum Muhammad Barmen ikut campur. Pelatihnya Basri. Waktu itu mesti pegang Niat Mitra dia. Oh, Niat Mitra. Iya, wis pendeke wong top kabeh. Saya kan siapa Pak, wis lebih baik enggak Pak itu. Enggak, saya mau kamu. Ini sudah kalah Pak. Enggak bisa ke regional ini Pak. Coba kamu cari celahnya. Saya cari celah. Cari celah dapat bocoran. Ternyata anak-anak itu dibon semua. Enggak punya nik. Enggak punya nomor induk kesiswaan. Ya, mahasiswa. NIM lah. Tak gugat liwat kini wae. Kita minta data dari Kopertis. Ada enggak nama ini di Kopertis? Ada enggak nama ini? Enggak ada. 2-3 anak enggak ada namanya. Wah, DO iki ya toh. Pasti kita menang ya toh. Iya. Enggak pakai pertandingan ini kan itu. Waduh, ribut. Nah, waktu itu mesti ada STU, Sekolah Tinggi Olahraga. Wah, di situ ribut Pak. Saya tetap ngotot tidak mau. Ini pemain belum punya nomor mahasiswa. Kalau bisa main. Bagaimana panpelnya? Berarti panpelnya lengah ini. Tidak identifikasi dulu setiap pemain. Ini kan pekan olahraga mahasiswa. Iya toh. Ya, ini kelompok, iya mahasiswa, kelompok intelektual, sportivitas harus dijaga. Lah kalau sudah mahasiswa intelektual, sportivitasnya tidak dijaga, republik ini jadi apa? Saya bilang begitu. Wah, ribut, akhirnya menang. WO kita. Menang WO. Enggak ada pertandingan, kan ya. Pinter juga itu. Iya, masuk dah langsung waktu itu terakhir final ketemu Ubaya. Di bawah kelas atau sama? Enggak. Mereka juga lumayan. Termasuk ada Ferrell Raymond Hatu. Pemain nasional PSSI, Ferrell Raymond Hatu. Wah, itu tapi saya pede, pemain saya ini kan XX Asabab semua. Oh, Asabab. Oh iya, ya ada dari IM, ada Asabab, ada dari Semen Gresik. Oh, banyak campuran. Tapi kan saya mix. Nggak tahu mereka masih muda, nggak tahu. 82 Pak. 83 lolos. Regional main sama sini juga lolos, berangkat lah. Lawan IKIP sini. Iya. Satu regional ya IKIP Malang UM itu ya. Menang saya. Berangkat lagi mewakili nasional lagi dari Jawa Timur UPN. Nah, itu di situ waktu tahun 83 saya bilang, wis iki terakhir rek. Harus juara. Apapun yang terjadi harus juara. Kok ngono, Pak? Wis kok ngono mal. Wis pokoknya kudu juara. Sing penting kene tetap fair play. Perkara kene gepuk dan sebagainya pokoknya jangan sampai kuning, jangan sampai merah. Oh, ya wis, oke, setuju. Di situ saya mulai memainkan pemain yang tidak berkiblat kepada orang-orang yang menganggap dia dibesarkan. Saya buang semua itu. Pak Muhammad Darmen enggak saya bawa. Pak Basri enggak saya bawa. Saya menjadi manajer plus coach. Langsung. Saya pimpin sendiri. Wow, itu. Biar satu komando maksudnya. Iya, pokoknya perang gitu kan. Ini saya bilang sama mereka, ini saya untuk peperangan yang ini kita pakai
ilmunya Tariq bin Ziyad. Perang Badar. Enggak. Oh, pemalik mal. Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad itu punya pasukan cuma 1 perahu. Nah, ini bagus cerita. Ya. Yang di depan ratusan lawannya, gitu. Tapi karena dia punya hero, begitu sampai di tepi pantai, perahunya dipecah. Jret, hancur. Pasukan tanya, "Lu, ya Amirul Mukminin, ya apa iki? Iki durung perang, perahu ini cuma pecah-pecah." Ya berarti kita harus Dia bilang cuman, "Ya harb, ya bahar. Ya perang, ya pun kejegur laut." Ini kita di depan lautan. Disitulah mereka. Ya totalitas. Yang penting kita semua harus satu. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Tidak ada kekuatan yang bisa memberikan pertahanan kepada kita kecuali Allah. Perang ini. Alhamdulillah. Terakhir final saya ketemu Universitas Slamet Riyadi, Sriwidari dari Solo, Bos. Itu tempat universitasnya Pucatnas, anak-anak cadangan nasional, pemain inti Indonesia. Wah, banyak lah sopo yo. Yang masih ada, yang punya ini si Astagfirullahaladzim. Frank Sinatra. Oh, Frank Sinatra. Frank Sinatra, Erwin Yoyo. Wah, pokoknya anak-anak nasional semua lah. Ini memang calon PSSI semua, Bos. Nah, waktu final itu saya dipanggil. Mati HP kok bisa. Dipanggil sama Pak Bardasono waktu itu. Ya, sekmilnya kan dia. Gimana kalau kamu nanti ngalah? Waduh, Pak. Jangan, Pak. Ini kan universitasnya putih. Ini pemain nasional semua. Sudah kamu ngalah, nanti waktu ke ASEAN-nya, kamu saya kasih jatah 5 atau 6 orang. Saya bawa pemain. Kamu nomor 2 aja. Saya bilang, waduh Pak, enggak Pak. Kenapa? Sudah kamu nanti ikut sebagai manajer yang ke ASEAN-nya. Enggak Pak. Enggak Pak. Kenapa kok enggak? Begini Pak, yang kasih amanat saya itu, saya ini sudah tidak ikut Pak, tapi saya dipanggil Pak sama rektor saya namanya Pak Abusono. Tahu saya, apa saya perlu telepon sekarang sama Pak Abusono? Tidak usah Pak. Amanatnya dia, piye carane kamu Amara Arafat harus bawa tim ini menang. Oh insya Allah Pak. Nah itu amanatnya dari rektor saya Pak. Nah sekarang kalau Bapak ngajak saya seperti itu, misalnya Bapak jadi rektor saya, memberikan amanat kepada saya, terus saya dapat tawaran. Kira-kira Bapak bagaimana? Wah, kamu kurang ajar. Kok kamu balik ke saya, Pak? Enggak, Pak. Ini kan kita empati, Pak. Ya, betul. Wis. Kalau gitu sudah kita berarti fight. Iya, fight, Pak. Tunduk. Memang di pertandingan itu kalau dihitung mereka 55 lah. 60 penguasaan bola. Kita 40 saja, Bos. Hitungan kalah. Tapi kita punya keyakinan menang. Yes. Subhanallah dari sudut sebelah kanan. Masih jauh, bukan sepak pojok. Ada namanya, sekarang anaknya kena stroke. Yayok Tio itu. Dia tendang bola itu langsung ke gawang. Gitu. Dan gol. Golnya itu out position. Jadi harusnya bola itu menurut kiper pas di kiper. Nggak taunya kena kakinya Erwin Yoyo. Senggol kakinya Erwin Yoyo. Harusnya itu ke kanan, kesenggol, masuk ke kiri. Belum 1-0. Wah, wes itu. Begitu menang 1-0 sudah saya nggak main bola sudah. Wes buaono sakarepmu. Pokoknya sing penting mulai nggo piala. Kayak dari dulu kan, Pak ya? Hah? Gaya dulu kan begitu, kalau sudah menang 1 gol udah sekarang itu begitu harusnya, Bos. Nggak boleh pakai bertahan. Jebol bertahan mesti jebol Bos. Cuma saya tertarik Pak, mohon maaf Habib itu Pak Harto tadi Bib ya namanya. Siapa itu? Yang Bapak angkat. Oh ya, Soeharto Kamarwan. Nah, sama Bapak angkat ada 2 orang tadi. Oscar Bakhtiar. Apa
Oscar Bahtiar itu kepala SMP 2. Kepala SMP 2. Ya, Soeharto Kamarwan itu guru matematika senior di SMA 2. SMA 2. Yang paling berpengaruh. Saya penasaran kenapa sampai harus tertarik untuk membimbing Bapak dengan sekian banyak anak. Kalau boleh tahu Ya, itu aja sih. Ya udah tahu ada ya. sesuatu atau Bapak Habib mungkin dari keluarganya siapa atau apa atau sudah dipesan ayah? Saya itu dari kecil dididik sama bapak saya, yang penting kau jangan berkhianat sama teman. Insya Allah kemana kau pergi pasti banyak yang bantu. Dengar tuh Dok. Jangan berkhianat sama teman. Ya termasuk sama orang lain juga tidak boleh ya. Jangan hianat. Insya Allah kemana kau pergi pasti diterima orang dan dibantu sama orang. Dan itu saya pegang sampai sekarang. Ya wis, alhamdulillah sampai sekarang begini. Ya, belum terjawab kenapa Pak Harto tertarik untuk membimbing? Kalau tertarik itu pertama saya karena memang dititipkan dari Pak Oscar, ini anak olahragawan. Iya. Saya di dalam sekolahan itu saya mampu membuat semarak keolahragaan di SMA 2 itu. Terus alhamdulillah saya kan memang dari kecil dari keluarga yang agak sedikit religius. Jadi saya juga ikut menyemarakkan di komplek Wijaya Kesuma itu ada jamaah mahasiswa, jamaah siswa komplek. Saya selalu ikut di takmirnya situ. Nah, cuman ya kadang-kadang zaman dulu kan masih belum banyak orang sekolah agama. Khotib itu kan susah. Iya. Kadang-kadang khotibnya telat, saya munggah jadi khotib. Tapi wong yang nonton ya bingung. Ini Jamal nakal jadi khotib ya apa? Artinya berarti sebenarnya kalau ibarat anak zaman sekarang Bapak itu di sekolah itu Habib itu di sekolah kayak sudah anak viral ya, anak bos karo ya dah. Memang akhirnya banyak ya beberapa pihak menyukai kemudian pingin membimbing Bapak. Iya. Karena mereka meyakini ini sebenarnya arek api mungkin bagus, gitu ya. Api baik ini harus diarahkan gini benar. Gitu. Mungkin begitu. Begitu. Satu saja saya yang enggak menang itu mulai proses di SMP, SMA sampai mahasiswa itu cewek enggak ada yang mau. Sudah enggak punya duit, nakal. Nah, kan itu. Keren tuh ya. Loh, tapi sekarang Dip, sudah berkeluarga alhamdulillah. Putri 3, putra 1. Jadi nomor 1 putri, nomor 2 putri, nomor 3 putra, nomor 4 putri. Alhamdulillah. Sudah cucu? Cucu 3. Jangan lupa loh. Enggak 3. Mau 4. 3 mau 4. 3. Cucu 3. Nanti diprotes dengan anak kedua. Iya. Dan saya alhamdulillah saya dulu sekolah terseok-seok, tapi setelah saya jadi orang, mungkin Allah kasih ya. Allah kasih. Saya itu sebelum kawin 3 atau 4 tahun saya berdoa, ya Rob, berikan yang halal kepadaku. Karena aku akan segera kawin dan aku kepingin maniku ini yang jadi anak dari uang yang halal. Alhamdulillah anakku ya. Alhamdulillah. Semua yang nomor 1 S1, nomor 2 S1 juga di BINUS, nomor 3 S1 tapi di Australia yang laki. Yang nomor 4 ini kemarin juga selesai S1 dari UI dan 3 tahun setengah. Alhamdulillahnya lagi dia kepingin kuliah ke luar negeri. Saya bilang nek kon njaluk bayar yabi gak ada duit. Tapi kalau kamu cari jalan LPDP silakan. Rupanya dia cari jalan ke LPDP. Kemarin dinyatakan diterima. Alhamdulillah. Enggak usah alhamdulillah. Kalau di luar negeri, nek bapak ikon bayari saiki ekonomi kayak seperti ini apa yang ceret bos kan ya. Nah, mungkin di LPDP itu dia dilihat dia 3 tahun setengah UI. Hukum UI kan susah bos. Iya. Dia 3 tahun setengah persis lulus. Terus ikut LPDP. Di TOEFL Inggrisnya juga bagus, makanya kemarin dia diumumkan Sania Jamal. Ini anak apa cucu nih Pak? Anak. Yang terakhir ini? Anak terakhir ya. Dinyatakan lulus untuk milih sekarang. Dia tinggal milih. Dia punya pilihan ke Korea, ke Belanda, sama satunya lagi di Spanyol.
Tapi yang Spanyol ini kakaknya, maknya semua tidak setuju. Yang setuju antara dua, Belanda atau Korea. Agak unik sih Spanyol sih. Iya. Tapi anaknya pingin ke mungkin ini Korea, karena dia kemarin habis. Ini cowok apa cewek? Cewek. Cewek, pasti kayaknya Korea nih. Ya, bukan. Kemarin itu karena ada Zoom meeting dari LPDP-nya bagi yang sudah dinyatakan lulus dan belum punya pilihan universitas yang dia belum tes, boleh pindah. Kemanapun boleh pindah. Nah, ini kemarin malam saya jalan sama dia, sudah berbisik. Ini kelihatannya aku mau ke Amerika, Bu. Waduh, kontak ojo alang-aling terus iki kon. Saya bilang begitu, ojo alang-aling terus sen. Soro sen koyo ngene sen. Enggak ada apa-apa bilang. Kebetulan dia memang punya banyak teman yang sudah di Amerika. Sudah di Amerika. Iya, waktu anak saya kan sekolah di internasional. Di Cikal internasional. Nah, itu ada kawannya yang sudah berangkat duluan ke sana, ya, ada yang dari Sampurna sudah ke sana. Udah sen di Amerika, udah nggak ada sen yang lebih top dari Amerika. Yang jenisnya anak itu. Aku cuma ngomong, boleh kamu ke Amerika, tapi kamu tahu loh konsekuensinya LPDP ini, gitu. Kalau nilaimu turun, lewat kon tahun berikutnya. Enggak, insya Allah. Bisa army. Tapi saya tetap menyarankan Belanda atau Korea saja. Ambil apa, ekonomi atau apa? Hukum. Hukum, Bos. Itu makanya dia. Mantap. Ya, dengan hukum. Nah, saya berpikirnya begini. Kalau Korea kan tidak jauh, Bos. 6 jam. 6 jam, Bos. Kalau Belanda 16 jam, Bos. Amerika tambah jauh. Aduh, iso mentel, Bos. Kan begitu, Bos. Tapi ya sudahlah, dia yang mau. Man, saya ngingetkan aja. Ini jangan sekolah terus. Terus ya apa, Bi? Ya mikir kawin. Karena kalau kamu tidak mikir kawin, kamu nanti S2 luar, S3 luar. Yang mau ngelamar kau siapa? Tidak berani orang lakinya, ya toh. Anak zaman sekarang kadang belum itu, Pak. Bib. Ya iya, anaknya tidak mikir. Orang tuanya kan punya beban umur. Ya tuh ngawasi terus, ngontrol terus, Bos. Ya toh. Kan gitu. Itulah. Ini ada gap lah pemikiran kita sama anak zaman sekarang. Oh iya, itu pepatah Melayu jauh sebelum itu sudah dikatakan. Apa yang disuka orang tua tidak disuka orang muda. Apa yang disuka orang muda pasti belum tentu disuka sama orang tua. Dari dulu sudah ada kalimat itu. Cuman kan memang sekarang ini terlalu cepat, apalagi dengan adanya gadget ini, gadget. Ya, gadget ini, wallah, subhanallah. Ini setan, di atasnya setan ini. Di atasnya setan ini kan itu. Oke, ini speaker gitu. Gitu. Semua sudah tahu, semua sudah dengar. La haula wala quwata illa billah. Nah, Habib, kita lanjut. Nah, Habib sebelum ke aktivitas saat ini, Habib ini prosesnya memang dari dulu terbiasa di dunia sosial, PSSI dan seterusnya, atau memang saya dari SMP, SMA sampai universitas itu saya hidup banyak tidak sekolah formalnya, banyak di kehidupan sosial di sekolah. Jadi ya tadi Menwa itu saya sampai Suskapin. Kursus pimpinan langsung yang diselenggarakan oleh Pucatnas, Pusat Cadangan Nasional. Waktu itu latgabnya di Kebun Raya itu. Bonbin. Bukan, Kebun Raya Purwosari. Purwodadi. Di situ. Itu latgab di situ 15 hari. Jadi saya terdaftar nama di Pusat Cadangan Nasional di Menhankam sana. Ada nama saya. Jadi saya memang senang di kegiatan sosial. Terus di hari-hari saya sekolah antarbiyah, tapi saya ikut di aktivitas Alirsat. Alirsat. Di Alirsat, ya. Saya waktu itu sempat jadi sekretaris pemuda Alirsat zaman itu. Terus ikut mengaktifkan voli Alirsat yang dulu cukup punya nama. Sampai berakhir sudah mulai bisnis dan sebagainya, lepas semua. Tapi tetap saya tidak bisa lepas. Saya tetap karena sukanya di situ, passionnya di situ. Jadi saya bisnis pun saya
terlibat di dalam asosiasi kebisnisan saya. Bisnis penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Oh. Nah, duit juga itu, Bib. ya alhamdulillah. Ya, tapi ya nek dibanding bisnis-bisnis yang lain ya, aduh nek itu ya Tapi dulu duit zaman itu lumayan, Bib. lumayan Besar, kalau Bib. dibanding Bukan yang lain. lumayan, Bib. Kalau besar ya kalau menurut kita sebelum yang belum tahu ke bisnis yang lain, Bisnisnya. ya cukup lumayan. Bisa menghidupi saya, bisa saya punya aset dan lain sebagainya lah. Gitu. Jadi kalau saya punya penampungan di Medali situ, Dr. Cipto 202 Iya. yang ada suruh mobil. Iya. Iku nek tehli dicukiti ana jenenge TKW, jenenge sopir. Siap. Bib, nah ini kita lanjut nih pertanyaan berikutnya. Ada Iya. beberapa hal kita ingin ngobrol masalah Habib ini kan exco PSSI saat waktu itu. Kalau boleh tahu tanggapannya, Bib, masalah tentang yang terakhir masalah Arema kemarin yang masih Diperdebatkan Iya, terus. kebetulan kami keluarga besar Victorian juga ada salah satu driver Yang kita korban. juga korban anaknya. Begini, itu kan